Manchester United mulai menemukan talenta pemain asli Inggris setelah hilang dalam beberapa dekade terakhir. Sebut saja ada Marcus Rashford yang di musim ini mulai menemukan performa terbaiknya lagi. Selain itu ada juga Jadon Sancho yang diprediksi bakal bangkit setelah pulih dari absen panjangnya. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya darah Inggris di Manchester United sebagai berikut. Zaman keemasan Sir Alex Ferguson. Manchester United begitu mengandalkan para pemain berdarah Inggris pada zaman Sir Alex Ferguson, mulai dari Wayne Rooney, David Beckham hingga transfer kontroversi Michael Owen. Pertama ada David Beckham yang merupakan produk dari akademi asli Manchester United. Gelandang asal Inggris ini berhasil tampil gemilang sejak dipercaya oleh Opa Fergie. Puncak kesuksesannya terjadi pada kompetisi musim 1998-1999. Saat itu Beckham berhasil membawa skuad Raja Iblis meraih treble winner sekaligus. Mulai dari menjuarai Liga Champions, Liga Inggris sampai turnamen FA Cup. Catatan Beckham di Setan Merah juga nggak kalah mentereng dengan mampu mencetak 9 gol dan 18 assist. Atas pencapaian itu, Beckham dinobatkan sebagai pemain terbaik UEFA pada tahun 1999. Sir Alex Ferguson memberikan komentar atas pencapaian yang diperoleh Beckham. Dia mengatakan kalau Beckham merupakan salah satu pemain kunci Setan Merah dalam meraih treble winner. Selanjutnya ada Wayne Rooney yang dibeli mahal dari Everton. Pada tahun 2004 lalu dia diboyong dengan panai sebesar 37 juta euro atau 594 miliar rupiah. Mahar besar itu berhasil dibayar oleh Rooney dengan memberikan beberapa prestasi, termasuk menghadiahi 17 gelar bergengsi bagi bubuhan Raja Iblis. Pencapaian tersebut sudah termasuk 5 gelar Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions di tahun 2008. Selain itu, bomber asal Inggris ini juga berhasil mencatatkan statistik mentereng selama berseragam Setan Merah. Dari 559 pertandingan, Rooney telah mengoleksi 253 gol dan 145 assist. Atas pencapaian itu, Rooney sempat mendapatkan pujian dari sang pelatih Ferguson. Menurut pelatih asal Skotlandia itu, ex-Everton ini selalu menampilkan permainan yang luar biasa. Terakhir ada Michael Owen yang direkrut Opa Fergie dari Newcastle United dengan bebas transfer. Selama membela skuad Setan Merah, dia cuma mengemas 17 gol dari 52 pertandingan. Catatan 52 pertandingan itu dimainkan oleh Owen selama 3 musim. Artinya penampilan Owen bersama Setan Merah nggak begitu bagus seperti penyerang-penyerang yang lainnya. Di sisi lain, catatan buruk Owen itu juga salah satunya disebabkan oleh keputusan Sir Alex. Pelatih berkacamata itu jarang memainkan sang bomber karena banyaknya stok penyerang saat itu. Walaupun begitu, Owen masih mendapatkan pujian dari Sir Alex Ferguson. Dia mengatakan kalau pemain kelahiran Chester ini tampil begitu fantastis meskipun sudah nggak berusia muda lagi. Mulai kehilangan penyerang asli Inggris. Setelah itu, Manchester United mulai kehilangan talenta Inggris di sektor lini serang. Mereka diperkuat oleh beberapa penyerang-penyerang asing yang mulai menjajah skuad Red Devils. Kita awali dari Dimitar Berbatov yang diboyong dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2008. Setan Merah saat itu merogoh kocek yang cukup dalam, yakni 38 juta euro atau 600 miliar rupiah. Selama membela skuad Kapal Iblis, penampilan Berbatov bisa dibilang cukup unik. Sebab penyerang asal Bulgaria ini berhasil mengemas 56 gol dari 146 pertandingan di semua kompetisi. Gak cuma itu, Berbatov juga berhasil meraih 2 gelar Liga Inggris bersama skuad Setan Pegang Trisula. Gelar tersebut sukses dia raih pada tahun 2009 dan 2011 lalu. Performa apiknya itu sempat membuat Rio Ferdinand berdecak kagum. Legenda Setan Merah itu bilang kalau Berbatov merupakan pemain yang bagus karena hasil kerja kerasnya. Selanjutnya ada Javier Hernandez yang dibeli oleh Manchester United dari Chivas Guadalajara. Pemain yang dijuluki Chicharito ini ditebus dengan mahar 7,5 juta euro. Selama membela skuad Setan Merah, bomber asal Meksiko ini berhasil mengemas 59 gol dari 157 pertandingan. Sayangnya, Chicharito sempat dipinjamkan ke Real Madrid pada tahun 2014 yang lalu. Setelah kembali ke Old Trafford, performa Chicharito semakin menurun. Pada akhirnya dia pun terpaksa dijual ke Bayer Leverkusen pada musim panas 2015 yang lalu.
Terakhir ada Robin van Persie yang memilih membelot ke Manchester United. Saat itu penyerang kelahiran Rotterdam tersebut direkrut dengan mahar 30 juta euro. Alasan Van Persie merapat ke Old Trafford karena saat itu dia merasa kagum dengan Sir Alex Ferguson. Oleh sebab itulah dia ingin dipimpin oleh pelatih berambut putih tersebut. Ternyata kombinasi keduanya membuahkan hasil yang gemilang. Sebab pada musim pertamanya membela skuad kapal iblis, Van Persie berhasil meraih gelar juara Liga Inggris. Padahal selama 7 tahun membela Arsenal, Van Persie selalu gagal memenangkan gelar juara Liga Inggris tersebut. Gak cuma itu, pada tahun tersebut dia juga dinobatkan sebagai top skor. Pemain asal Belanda ini berhasil mencetak 26 gol dari 38 pertandingan Liga Inggris. Harga jual pemain Inggris yang gak masuk akal. Sejak ketagihan menggunakan pemain asing membuat sejumlah pemain pribumi Inggris harus tersisih. Alasannya beberapa pemain Britania Raya dianggap punya bandrol harga yang kelewat batas. Pertama ada James Maddison yang bermain untuk Leicester City sejak 2018 yang lalu. Saat itu skuad kepala rubah membelinya dari Norwich City dengan panai 25 juta euro. Selama membela skuad The Fox, Maddison berhasil mengemban peran jenderal lapangan tengah pertandingan. Terbukti dia sukses mengemas 53 gol dari 188 pertandingan. Sayangnya harga jual yang dipatok oleh Leicester City terlalu mahal. Sebab skuad The Fox memagarinya dengan klausul rilis sebesar 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Kemudian ada Harry yang baru-baru ini juga mencuri perhatian. Pasalnya bomber timnas Inggris itu punya harga yang sangat nggak masuk akal. Danny Levy selaku presiden mematok Harry Kane sebesar 300 juta euro. Dan terakhir ada pemain yang sedang naik daun bersama West Ham United, Declan Rice. Pemain asal Inggris itu berhasil mencuri perhatian dalam 2 musim terakhirnya bersama skuad Palu Minecraft. Terbukti dia berhasil menembus skuad utama timnas Inggris di Piala Dunia lalu. Namun skuad The Hammers dianggap terlalu meramput dalam menentukan harga pasar Declan Rice. Pemain 24 tahun itu dipagari dengan klausul rilis sebesar 100 juta euro. Kembali orbitkan pemain muda Inggris. Manchester United mulai kembali mengorbitkan pemain muda Inggris di era Louis van Gaal. Mereka adalah Jesse Lingard dan juga Marcus Rashford yang saat itu masih berusia muda. Pertama ada Jesse Lingard yang menjalani debut pertamanya di Manchester United pada musim 2014-2015 yang lalu. Sayangnya debutnya di laga kontra Swansea City itu harus ternodai. Sebab dirinya langsung mengalami cedera lutut yang mengharuskannya menepi panjang. Beruntung di zaman Louis van Gaal, Lingard mulai kembali menemukan performa terbaiknya. Pelatih asal Belanda ini telah memainkan Lingard selama 40 penampilan di berbagai kompetisi. Selanjutnya ada Marcus Rashford yang diorbitkan di era Van Gaal pada tahun 2016 yang lalu. Saat itu dia menjalani debutnya di laga kontra Midtjylland pada ajang Europa League. Tapi nggak disangka-sangka dia tampil gacor dengan memborong 2 gol sekaligus. Tambahan 2 golnya itu membuat Setan Merah meraih kemenangan telak 5-1. Ketangkasan Marcus Rashford di musim itu bisa semakin terlihat saat dirinya mencetak 8 gol dari 18 pertandingan. Manchester United seakan-akan gak kehabisan talenta Inggris di dalam skuadnya. Termasuk di era Jose Mourinho saat menelurkan talenta muda seperti Mason Greenwood. Greenwood sendiri sebenarnya sempat masuk dalam skuad Setan Merah era Jose Mourinho. Sayangnya Jose Mourinho belum sempat mengandalkannya karena Mourinho sudah telanjur dipecat pada tahun 2018 yang lalu. Dengan begitu pemain asal Inggris ini baru menjalani debutnya ketika dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Saat itu Manchester United bertanding di babak 16 besar menghadapi Paris Saint-Germain. Di laga tersebut Ole menurunkan Greenwood sebagai pemain pengganti. Sejak saat itu nama Greenwood mulai harum dan dikenal luas oleh penggemar sepak bola khususnya fans Setan Merah. Terbukti sejak ditangani oleh pemain 21 tahun itu telah memainkan 52 pertandingan dengan torehan 12 gol. Sayangnya sinar itu seakan meredup saat Setan Merah dilatih oleh Ralf Rangnick. Saat itu pemain kelahiran Bradford itu tersandung kasus penganiayaan. Greenwood dituduh telah menganiaya kekasihnya sendiri yang bernama Harriet Robson. Selanjutnya ada Jadon Sancho yang merupakan salah satu talenta terbaik Inggris pada zaman Ole Gunnar Solskjaer. Jadon Sancho didatangkan dari Borussia Dortmund dengan mahar 85 juta euro. Namun performa Sancho nggak sesuai dengan harga yang dikeluarkan MU.
Sebab ex-akademi Manchester City ini baru mencetak 8 gol dari 53 pertandingan yang telah dilakoni. Bangkit di era Erik ten Hag. Memasuki era kepelatihan Erik ten Hag, pemain-pemain asal Inggris ini mulai kembali menemukan kepercayaan dirinya. Salah satunya ada Marcus Rashford yang tampil gemilang di musim ini. Pemain asli jebolan Manchester United itu sempat menjalani masa sulit saat dilatih oleh Ralf Rangnick. Terbukti dia baru mencetak 2 gol saja dari 22 pertandingan di berbagai kompetisi. Beruntung Marcus Rashford mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya saat dilatih oleh Erik ten Hag. Di tangan pelatih berkepala gundul itu, dia sukses mencetak 19 gol dari 32 laga yang telah dilakoni. Bukan hanya itu, Rashford bahkan berhasil menyabet 2 gelar penghargaan Player of the Month Premier League, yakni di bulan September dan bulan Januari kemarin. Gak cuma Rashford, Jadon Sancho juga diprediksi bakal bangkit di era ten Hag. Pelatih asal Belanda itu memberikan wejengan saat Sancho mengalami masalah fisik dan mental. Alhasil, Erik ten Hag pun mengirimkan sang pemain ke Belanda untuk mendapatkan perawatan langsung. Wejengan ten Hag itu terbukti manjur di mana Sancho mulai kembali pulih. Terakhir ada Mason Greenwood yang baru-baru ini telah bebas dari kasus hukum. Cepat atau lambat, sang pemain diprediksi akan kembali ke skuad Setan Merah di musim ini. Bukan gak mungkin lagi kalau Erik ten Hag bakal memoles Greenwood jadi pemain yang berkelas dunia. Diprediksi bakal menelurkan bakat pemain muda Inggris. Manchester United diprediksi bakal menurunkan pemain muda Inggris berbakat yang berada di dalam akademi. Nama pertama yang muncul ada penyerang 19 tahun yakni Joe Hugill. Saat ini Joe Hugill tampil gemilang bersama Manchester United U21. Dari 5 pertandingan, penyerang kelahiran Durham ini telah mencetak 6 gol di kompetisi Premier League 2. Akan tetapi kini Setan Merah meminjamkannya ke klub divisi 5 Inggris yakni Artingham. Selanjutnya ada juga Charlie McNeil yang saat ini dipinjamkan ke Newport Country. Bersama Manchester United U18, McNeil berhasil mencetak 34 gol dan 11 assist dari 35 pertandingan. Berkat performanya tersebut, McNeil sempat berada di tim senior. Itulah ulasan bangkitnya darah Inggris di Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah bisa melanjutkan tradisi emas Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.